Sampai-sampai kalau ada orang di musola, habis sholat langsung jalan. Habis saya bilang, panggil sini. Kenapa gitu? Kenapa Pak? Kamu nggak perlu sama Allah ya? Enggak, saya perlu sama Allah. Kenapa? Kenapa kamu langsung jalan? Habis sholat itu kamu minta sama Allah apa yang kamu mau. Jangan lantas jalan gitu maksudnya. Supaya zikir dulu. Dia bilang zikir tasbih itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu bisa menghajat orang itu bisa dipenuhi sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali di penggal acara sahur bersama tokoh di dalam Ramadan kali ini yang insya Allah akan mampu mempersuasi kita semua melalui kisah dalam perjalanan hidupnya. Tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita, junjungan umat Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan kerabatnya yang insya Allah kelak kita dipersatukan bersama-sama di tempat yang sangat-sangat kita rindukan. Ikhwan akhwat yang disayang Allah, di dalam sahur bersama tokoh kali ini menghadirkan Fahima Abdul Qadir Askar yang merupakan Ketua Umum PB Wanita Al-Irsyad sampai dengan tahun 2022 ya. Dan sebelum kita mendengar banyak hal dari beliau, kita simak sedikit informasi tentang beliau. Wanita yang sangat aktif dan peduli pada kebutuhan yang terus menjadi permasalahan, yaitu pendidikan dan kesehatan ini, bersama keluarga mendirikan Yayasan Askar yang menaungi masjid, sekolah Islam dan juga pesantren tahfiz Al-Quran. Terkait kesehatan, apa yang beliau lakukan? Yaitu mendirikan Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA UMI di Bogor, Jawa Barat ya. Kemudian juga mengusung konsep rumah sakit dengan nuansa dakwah. Sosok Fahima Askar ini juga mendirikan Yayasan Dakwah Ummahatul Muslimat yang mendirikan juga sekolah gratis bagi ratusan anak-anak duafa. Subhanallah. Ikhwan akhwat, wanita lulusan SMA Negeri 8 dan Teknik Kimia UNJ ini akan mewarnai sahur kita, mempersuasi melalui kisah-kisahnya. Tapi sebelumnya saya ingin sekali menyapa radio-radio yang ada di daerah yang juga menyiarkan sahur bersama tokoh. Di Piungan Yogyakarta ada Rasil, kemudian di Bondowoso ada Radio Silaturahim, Radio Angkasa 7 di Banyu Biru, kemudian Almas di Magelang, Radio Rasal di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, kemudian Radio Suara Habibullah di Banyuwangi, ada juga Radio Latansa di Sukabumi dan Radio Luciana Number One Semarang, serta Sheila Batam. Terima kasih sekali untuk turut menyebarluaskan siaran-siaran dari Radio Silaturahim yang ada di Cibubur. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh panggil Mbak aja ya? Mbak Fahima. Saya senang sekali bisa menghadirkan Anda di acara sahur bersama tokoh ini. Dan yang pertama kali ingin kami dengar adalah siapa sih sosok yang paling berperan di dalam perjalanan panjang Anda sehingga punya kepedulian yang sangat luar biasa pada hal-hal yang tadi saya sebutkan? Ya memang selama proses kehidupan ini, Mbak Nuning, saya sangat terinspirasi sekali oleh ayah saya. Ayah saya, beliau itu memang menurut saya memang tokoh inspiratif yang kepedulian terhadap dia pengusaha, juga dia peduli terhadap lingkungan sekitar. Mungkin nggak banyak orang yang ada barangkali, tapi nggak banyak ya orang yang meskipun dia pengusaha tapi kepedulian itu terhadap misalnya masjid atau musola. Jadi di mobilnya itu selalu tersedia banyak barang-barang.
Seperti makanan gitu. Bukan. Jadi barang-barang seperti barang-barang pertukangan gitu ya. Misalnya ada keran air, ada selotipnya, ada juga misalnya sekrup mur gitu ya. engsel pintu gitu. Terus ada sendal jepit juga, ada juga karpet, ada keset, ada juga mukena, atau ada juga macam-macam, ada lampu juga, lampu. Nah, itu semua beliau lakukan seandainya beliau itu mampir ke sholat di tempat-tempat masjid atau musola yang kira-kira dibutuhkan. Misal kadang kita kalau mampir ke masjid ada aja keran air yang tes-tes begitu ya, dol gitu ya. Jadi langsung dia ganti, langsung selotipnya udah ada, langsung action begitu. Pun kalau misalnya dia lihat kamar mandinya pintunya rusak, engselnya diganti. Masya Allah. Atau kalaupun misalnya pintunya rusak yang tidak bisa dibetulkan, beliau langsung bertemu dengan marbot di situ, pimpinan masjid di situ, terus beliau tanya, ini kenapa belum apa udah lama ini seperti ini? Oh ya udah lama, ya mungkin ini permasalahannya barangkali nggak ada keuangannya begitu. Terus kata saya, sekarang kata kamu betulkan, ini uang untuk bahannya, ini untuk tukangnya, ini ada sedikit untuk kamu. Masya Allah. Jadi iya, ikhwan akhwat, kalau kita punya ayah yang sedemikian rupa, Masya Allah. Sayang tidak semua kita beruntung ya, tapi bukan berarti ayah kita tidak memberikan sesuatu, tetapi luar biasa sekali cerita dari Mbak Fahimah tadi, yang jelas ayah memberikan contoh-contoh yang sangat luar biasa untuk perjalanan panjang yang tadi Nuning sebutkan. Begitu banyak peran Anda di banyak hal itu, sehingga kaitannya dengan masjid, dengan kebutuhan umat akan rumah Allah ini tampaknya luar biasa. Saya pernah dengar cerita loh, kalau nggak salah ada loh di rutan atau di lembaga permasyarakatan masjid yang juga dibangun berdasarkan sesuatu yang kayaknya kita perlu dengar deh dari beliau. Mbak Fahimah bisa jelaskan kenapa itu muncul keinginan untuk itu pada waktu itu? Iya, jadi saya ini diamanahkan menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad. Wanita Al-Irsyad ini berdiri jauh sebelum kemerdekaan. Sedangkan Al-Irsyad pimpinan pusatnya itu berdiri tahun 1914, jauh sebelum kemerdekaan. 1914, Masya Allah. Memang kita dengan Muhammadiyah, dengan NU hampir berbarengan. Ya. Tokoh-tokoh mereka sama juga dengan tokoh-tokoh kita, didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati. Beliau itu sebetulnya aslinya Sudan, tapi beliau menuntut ilmu di Madinah, terus ke Indonesia. Kepeduliannya terhadap rakyat Indonesia karena pada waktu itu banyak animisme begitu ya, kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau syirik, khurafat begitu. Jadi kedatangan beliau itu untuk meluruskan akidah. Saya diamanahkan menjadi ketua umum ini, alhamdulillah. Ada waktu saya berkunjung ke rumah tahanan wanita. Pondok Bambu, saya bersilaturahim, ada salah satu teman saya di situ, kebetulan ada Ibu Siti Fadila Supari. Di situ saya belum sholat, sambil ngobrol-ngobrol saya bilang, waduh udah asar nih belum sholat. Waduh Bu, di sini nggak ada masjid. Oh, kok bisa nggak ada masjid? Saya bilang, ini kan rumah tahanan besar, saya bilang. Kebetulan memang di dalamnya itu ada sekitar 600 WBP iya wanita. Dan setelah itu saya bilang, waduh, ya ayo deh, kata Bu Siti memotivasi saya untuk, ayo Bu Fahimah buat masjid di sini. Saya bilang, waduh Bu, buat di mana ini lahannya? Lahan udah segini, saya bilang nggak mungkin bisa ini. Bisa udah nanti. Iya, setelah itu saya survei ternyata memang ada tempat-tempat yang masih yang gudang yang barangkali bisa tidak terpakai yang bisa kita fungsikan lebih maksimal begitu. Ya dengan alhamdulillah dengan kerjasama juga dengan Karutan di situ,
dan juga memang masyarakat di situ juga tahanan juga senang kalau dibangun masjid karena ada tempat mereka untuk beribadah ya. Yang selama ini disediakan di satu tempat bersamaan dengan ini apa agenda-agenda dari ritual agama yang lain ya. Betul. Jadi selama ini memang menjadi satu di lantai 2 dan menjadi satu semuanya di situ untuk semua agama. Perjalanan itu memang cepat itu, Mbak Nuning. Kita membangun itu hanya 2,5 bulan. Alhamdulillah. Sejak tercetus keinginan itu 2,5 bulan setengah. 2,5 bulan jadi bangunan 2 lantai. Alhamdulillah bisa diisi dengan 200 kira-kira jamaah atas sama bawah, dan posisinya tepat di depan di dalam rumah tahanan itu tapi dekat lapangan begitu. Ya, alhamdulillahnya juga setelah Pak Anies dilantik menjadi gubernur, beliau juga sempat meresmikan juga masjid tersebut. Memang masjid ini sangat bermanfaat buat para tahanan itu karena mereka bisa mengadu kepada Allah ya. Dan setelah kita bangun itu kita bukan hanya ngebangun fisiknya saja, Mbak. Setelah itu pekerjaan lebih berat lagi. Karena harus kita makmurkan masjid itu dengan kita panggil ustazah, juga pengobatan. Kita bekerja sama dengan Mercy kemanusiaan, kita panggil dokter-dokter spesialis untuk memeriksa tahanan-tahanan itu. Alhamdulillah banyak support juga dari yang lain. Seperti bekam juga kita buat bekam. Karena ini kan jadi pengobatan fungsi masjid itu luar biasa berarti ya. Tribun Nabawi psikolog kita hadirkan. Terus juga Ulela Ganim juga mengisi juga, banyak orang tokoh-tokoh yang mengisi di dalamnya untuk supaya mereka itu cerdas sebagai wanita, tidak masuk ke lubang yang sama 2 kali seperti itu. Karena ceritaan di situ memang banyak sekali, dan menurut saya memang dari ketidakmampuan mereka untuk bisa supaya mengatasi ya pengaruh-pengaruh lingkungan begitu, sehingga dengan iming-iming uang yang tidak seberapa mereka bisa masuk ke dalamnya begitu. Keren banget ya kalau wanita-wanita yang merupakan saudara-saudara kita terpaksa terpuruk, terjerumus ke dalam lembaga permasyarakatan karena memang sesuatu yang membuat mereka melakukan itu, terus sekarang punya tempat untuk bisa bermunajat kepada Allah, punya tempat untuk belajar banyak hal. Karena seperti yang kita dengar dari Mbak Fahimah tadi, ada beragam kegiatan di sana. Keren banget. Dan itu baru satu, dan saya rasa masih banyak lagi yang lainnya ya. Karena begitu banyak aktivitas Mbak Fahimah, ada nggak sih di antaranya yang mengubah pandangan hidup? Mungkin tadinya sudah oke, tapi lebih oke lagi mungkin karena sesuatu dari kegiatan atau aktivitas yang Mbak lakukan? Iya, karena memang dari ayah saya bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk banyak orang. Karena kalau mereka bermanfaat untuk dirinya sendiri itu sudah biasa. Tapi kepedulian terhadap lingkungan sesama kita itu, dan juga lingkungan seperti rumah-rumah ibadah yang tadi sudah saya sebutkan itu memang harus dibangun. Apalagi untuk generasi-generasi yang akan datang. Yang mungkin untuk kepedulian itu semakin lama semakin minim begitu ya. Ya memang dari awal ayah saya memang membiasakan anak-anaknya untuk cerdas secara duniawi dan cerdas juga secara ukhrawi begitu. Jadi jangan sampai hanya dunianya aja ini naik, tapi akhiratnya ini pelajaran-pelajaran itu kan bukan hanya mengaji, sholat, tapi kan kepedulian terhadap lingkungan sesama. Hablum minallah, hablum minal makhluk gitu ya, hablum minan nas. Itu sangat-sangat dibutuhkan dalam era globalisasi sekarang ini. Iya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Tadi bicara soal bagaimana anak-anak sekarang ini, ada nggak sih kiat-kiat yang Mbak Fahimah punya menjadikan generasi muda kita ini peduli kepada hal-hal terkait dengan spiritual,
jadi tidak tergerus kemajuan zaman gitu, karena prihatin sekali kalau Iya. lihat kondisi sekarang. Iya betul. Memang pertama barangkali dari rumah ya, dari rumah. Dari rumah memang kedua orang tua harus menjadi contoh buat mereka. Itu yang paling penting, karena teladan di rumah itu menjadikan anak merasa oh ada tokoh yang bisa dipanutin gitu. Terus kedua juga masalah agama ini sangat penting, karena mereka itu mungkin dari mengaji begitu ya, mengaji di rumah, diajarkan bagaimana supaya jangan sampai mereka sekarang ini kan masalah gadget ini permasalahan yang sangat besar ya. Jadi itu pun ada waktunya begitu. Jadi kayak orang tua saya membiasakan maghrib isya itu harus ngaji, harus sholat berjamaah. Dan itu semuanya dilakukan sampai sekarang. Masya Allah. Iya, jadi memang tidak berkurang begitu apa-apa yang sudah diberikan orang tua untuk kiat-kiatnya, misalnya habis maghrib, setelah subuh selalu berjamaah kami di rumah. Jadi nggak lepas dari karena kebersamaan itu sangat penting. Jadi bukan hanya Allah bisa karena biasa, tapi juga bagaimana ayah dan bunda mengencourage kita semua anak-anaknya untuk bisa melangkah lebih rapat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bicara soal gadget tadi itu, memang belakangan ini kita dengar ada yang namanya narkolema. Jadi narkoba itu kita jelas, tapi ternyata dari gadget orang juga bisa edik luar biasa, lebih daripada bahayanya narkoba, Masya Allah. Jadi memang kita betul-betul harus peduli dan hati-hati. Terus ngomong-ngomong gini Mbak Fahimah, konsep identitas diri Anda miliki itu sejak kapan? Gimana dapetnya gitu loh, jadi kita kepengen denger deh. Iya, pendidikan saya sebetulnya memang dari awal negeri ya, sekolah negeri, nggak ada sekolah agama begitu. Jadi SD negeri, SMP negeri, SMA juga negeri. Iya, SMA 8 gitu loh. Iya, terus juga saya universitas juga negeri. Jadi memang karena kalau dulu itu saya ada sekolah madrasah namanya. Jadi setelah sekolah paginya, sekolah lagi madrasah. Dan itu sekolah madrasah itu terus nanti pulang ditanyakan apa belajarnya, dan diulang maghrib isya itu. Kami baca Quran satu-satu semuanya berbarengan. Jadi kalau ada yang salah bacaannya atau apa dibetulkan oleh Abi gitu. Jadi memang dari awal tidak ada jadi segala sesuatunya tuh agama. Meskipun kita tidak sekolah seperti sekarang kan banyak Al-Azhar ya, yang lain-lain juga sekolah-sekolah agama yang lain. Tapi memang fondasi di rumah itu sangat penting menurut saya, perhatian orang tua, kepeduliannya. Iya, identitas didapat berdasarkan proses perjalanan itu tadi. Dan ngomong-ngomong soal wanita sekarang ini dalam konteksnya berdakwah, itu tantangan beratnya di sisi sebelah mana ya? Beda dengan zaman dulu mungkin ya, seperti yang tadi Mbak Fahimah bilang, Al-Irsyad itu dari sebelum merdeka. Nanti mau tanya banyak lagi soal itu. Tapi terkait dengan tantangan wanita sekarang dalam hal berdakwah. Iya, dalam hal berdakwah, bukan pendakwahnya kan. Memang sekarang saya lihat lebih banyak ustadz ya, lebih banyak ustadz dibandingkan ustazah gitu ya. Kenapa itu kan jadi tantangan besar sekali ya. Itu pun saya pikir memang mereka ini wanita ini mungkin terlalu sibuk setelah mereka nikah, terus mempunyai anak gitu ya, ada tanggung jawab yang besar di rumah tangganya, sehingga mereka melupakan untuk belajar agama begitu. Menurut saya kita ini harusnya memang meskipun kita sudah berumah tangga atau tapi mempelajari agama itu, meskipun tidak seperti orang sekolah, tapi harus mendengar, misalnya seminggu sekali hadir di dalam majlis taklim. Meskipun sekarang udah banyak YouTube ya, udah banyak YouTube lah, nggak usah lah kita hadir. Beda juga kalau kehadiran kita itu kita ada sosialisasi dengan lingkungan, kita bertemu banyak orang, barangkali di situ juga ada keberkahannya juga. Kita bisa mungkin nantinya ada
proses informasi, pertukaran informasi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi meskipun sekarang dalam tanda petik gara-gara pandemi itu dibatasi, tapi ternyata keberadaan kita di dalam majelis taklim itu penting ya, membuat kita tumbuh menjadi jauh lebih terbuka. Betul. Tapi juga paham banyak hal karena nggak cuma belajar sendiri. Kalau lewat YouTube kan belajar sendiri. Ya. Terkait dengan Al-Irsyad yang dihadirkan di tahun masih bertahun-tahun sebelum kemerdekaan itu, kalau boleh tahu sebagai lembaga Islam yang cukup keren banget sampai sekarang, itu sebagai putri dari ayahanda yang luar biasa itu, apa saja yang kira-kira bisa dijadikan pegangan sampai sekarang? Ada berapa tempat sudah di Indonesia Al-Irsyad ini? Al-Irsyad ini mempunyai 43 pengurus cabang seluruh Indonesia. Lebih dari provinsi ya, provinsi cuma berapa sih, 30 sekian ya? Karena mungkin di dalam satu, kayak misalnya Jawa Timur aja gitu, itu kan banyak sekali pengurus-pengurus cabang yang, jadi kita di pengurus besar, ada pengurus wilayah. Pengurus wilayah ada DKI Jakarta, pengurus wilayah Jawa Barat, pengurus wilayah Jawa Tengah, pengurus wilayah Jawa Timur. Nah, seperti misalnya pengurus wilayah DKI Jakarta itu mempunyai pengurus cabang di 5 wilayah. Ada wilayah pengurus cabang Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Jadi itulah banyaknya mungkin. Ya, kalau Jakarta 1 ya. Tapi karena pengurus cabangnya ada 5, dibuatlah jadi Al-Irsyad Jakarta Selatan, Jakarta begitu, Timur gitu. Iya. Jadi memang kalau kami di pengurus besar sebagai pengkonsep, pengurus wilayah nanti konsep dari kita berikan ke pengurus wilayah. Nah, pengurus wilayah yang akan mengeksekusi ke pengurus cabang. Begitu. Jadi kami memang di bidang pendidikan anak-anak usia dini. Kita juga ada wanita, khususnya wanita Al-Irsyad ini dari pimpinan pusat mendapat amanah untuk membuat taman kanak-kanak untuk KB. Wow. Dan juga untuk majlis-majlis taklim untuk mencerdaskan ummahat begitu. Itu di bidang pendidikan. Di bidang sosial kami juga aktif untuk peduli terhadap bencana banjir, kebakaran dan lain-lain, sampai juga di seluruh Indonesia, misal kayak kemarin Majene, terus ada juga di Manado dan lain-lain. Karena banyak cabang, mudah juga jadi untuk penyaluran semua bantuan untuk memudahkan yang terjadi itu ya. Dan juga selain pengurus cabang di kami bantuan dalam negeri juga kami peduli juga sama bantuan internasional seperti Palestina, Yaman, Myanmar. Itu kami mengkolek dana juga. Dan kami kirimkan langsung ke Yaman. Ke Yaman karena Al-Irsyad punya Lasnas sekarang, lembaga Amil Zakat Nasional seperti Basnas begitu, yang sudah mendapat izin dari Kementerian Agama, sudah resmi. Jadi kami dari wanita Al-Irsyad kirim ke Lasnas yang akan langsung eksekusi ke Yamannya, membuat pabrik roti begitu. Jadi setiap hari 5.000 orang diberikan roti begitu. Jadi langsung, nggak melalui via yang lainnya, agen yang lainnya tidak gitu. Dan itu pembuatan roti itu memang sengaja bukan untuk bisnis ya, tetapi betul-betul untuk memenuhi kebutuhan orang-orang masyarakat yang memang memerlukannya. Iya. Keren banget, Masya Allah. Itu sosial. Kalau di dakwahnya kita juga ada bimbingan rohani ke rumah-rumah sakit, terus juga mengedukasi masyarakat untuk bagaimana cara memandikan jenazah yang secara syar'i. Terus juga kalau dakwah di mana-mana juga kita bimbingan Quran ya, seperti di rutan ada bimbingan Quran. Jadi setiap di rutan wanita itu kita juga bikin bimbingan Quran. Setiap tahanan misalnya 50 orang hari ini, besok selanjutnya, terus secara terus-menerus begitu kita buat program bimbingan Quran buat mereka-mereka yang belum bisa dan mau lebih tahsin, lebih memperbaiki bacaannya. Jadi merajut jalan untuk bisa sampai ke surganya Allah, Mbak Fahimah ini nggak sendirian. Begitu banyak orang-orang yang diajak bergabung untuk melakukan hal-hal yang
sungguh sangat luar biasa. Tapi ngomong-ngomong putra ayah ibu kan nggak cuma satu. Oh Nah iya. itu berempat Saya atau berempat berlima? bersaudara. Berempat. Itu ya. semuanya mendapatkan hal-hal seperti apa yang Mbak Fahima peroleh ini. Iya. Terus melihat kiprah Mbak Fahima bagaimana? Cerita dong. Iya. Kami bersaudara 4 orang. 4 orang. Tapi memang karena Abi lagi orang tua itu setelah selesai kuliah semua nggak ada yang boleh bekerja begitu. Jadi mereka harus menjadi pengusaha. Jadi pengusaha ini kan memang kalau belum ada background ini juga repot ya. Iya. Jadi kami dibuat suatu seperti perusahaan begitu. Setelah selesai kuliah semuanya masuk ke dalam perusahaan itu dan kami bersama-sama begitu. Jadi memang background masing-masing berbeda. Ada yang di sipil, ada yang di notaris. Kami bersaudara jadinya bisa saling berbagi begitu. Yang paling berkesan banget dari ayah terhadap proses perkembangan perjalanan spiritual berempat bersaudara ini, misalnya tentang tartilnya ngaji atau mungkin tentang zikirnya atau tentang apa itu ada pilihan yang keren banget ya? Ada. Kebetulan memang mama saya meninggal belum lama, 1 Januari tahun 2021 ya, setelah 2,5 bulan ayah saya menyusul. Jadi ayah saya selalu memberikan tips untuk supaya kita bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Sampai-sampai kalau ada orang di musola, habis sholat langsung jalan. Habis saya bilang, panggil sini. Kenapa gitu? Kenapa Pak? Kamu nggak perlu sama Allah ya? Enggak, saya perlu sama Allah. Kenapa? Kenapa kamu langsung jalan? Habis sholat itu kamu minta sama Allah apa yang kamu mau. Jangan lantas jalan begitu maksudnya. Supaya zikir dulu. Dia bilang zikir tasbih itu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itu bisa menghajat orang itu bisa dipenuhi sama Allah. Dengan bertasbih itu kita mengagungkan asma Allah. Jadi jangan setelah itu baru kita minta apa yang kita mau. Di situ kamu butuhnya di situ, jangan lantas jalan katanya. Masya Allah. Jadi tasbih itu memang sangat penting dan kebanyakan orang agak kurang kepedulian terhadap tasbih itu setelah sholat. Jadi salam, cabut itu jangan gitu ya. Dan ngomong-ngomong Mbak Fahima dari umur berapa mulai dengan zikir yang seperti itu? Saya memang karena dari kecil ya Mbak Nuning ya. Dari kecil memang Abi itu kebetulan kita ada Masjid Abu Bakar. Dulu kita lama di situ, rumah di situ sebelum orang tua mewakafkan. Jadi seperti yang rumah sekarang ini, sekarang ini Masjid Abu Bakar ini dulunya rumah kita di sini. 40 tahun kita, iya. 40 tahun kurang lebih kita di sini. Nah, mendapat pelajaran banyak di sini. Jadi yang saya bilang kalau subuh itu kalau belum bangun, waduh Abi udah siap-siap sih. Siapnya apa? Pistol air. Pokoknya digodain deh anak-anak. Pokoknya dibangunin gitu supaya bangun. Itu memang pelajaran yang menurut saya sangat bagus. Nggak terlalu banyak cakap, nggak terlalu banyak bicara, tapi action sekali. Setelah itu kita akan ingat dan bangun langsung, nggak males-males lagi. Jadi taci banget ya caranya gitu ya, pistol-pistolan air gitu. Ikhwan Akhwat, kita masih bersama Mbak Fahima Askar yang sungguh sangat mempersuasi kita. Nanti kita kembali ke ruangan Anda setelah jeda sejenak. Terima kasih, masih bersama Sahur bersama tokoh yang kali ini menghadirkan Fahima Abdul Qadir Askar, Ketua PB Wanita Al-Irsyad sampai dengan tahun 2022. Dan beliau masih siap memberikan banyak hal terkait dengan perjalanannya sampai sekarang. Mbak Fahima,
Nuning masih pengen denger banyak cerita tentang ayah nih. Sosok ayah itu di rumah kan sejak kecil sampai sekarang begitu luar biasa, bahkan baru beberapa saat yang lalu meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan istirahat nyaman di dalam dekapan Allah. Amin. Yang jelas lagi tentu banyak kisah-kisah yang bisa kita bagikan nih Mbak Fahima terkait dengan ayahanda. Iya. Ayah saya, beliau wafat umur 86 tahun. Selama 86 tahun itu, sampai akhir hayatnya, beliau sangat aktif. Masih aktif bekerja. Masih aktif memang di properti, di bangunan. Masih banyak orang-orang, pekerja-pekerja yang dia atur setiap harinya. Dan masih juga alhamdulillahnya diberikan kesehatan, sehat walafiat sampai naik 4 lantai pun masih bisa. 86 tahun. Masya Allah. Ya, sampai last minute terakhir dia masih bekerja dan pekerjaannya memang adanya di Bogor ya, karena memang ada proyek di Bogor. Jadi beliau setiap hari Jakarta Bogor. Itu kalau saya suka mendampingi ayah saya pergi, dia di sela-sela itu dia selalu ada Quran di mobilnya. Jadi selalu dia lihat ada tafsirnya, ada Quran, ada tafsir. Jadi bukan perjalanan itu kosong begitu ya. Jakarta Bogor memerlukan waktu kurang lebih 3/4 jam begitu. Jadi ada tafsirnya, ada apa. Jadi memang hobinya membaca. Hobi membaca. Jadi ya dari perjalanan itu aja saya sudah bisa, oh memang orang tua saya itu tidak ada waktu yang tersia-sia 1 menit pun, sampai dia bilang gini, kalau kamu di mobil atau dimanapun menunggu atau apapun pekerjaan itu, jangan diam, jangan kamu baca cuman gadget, baca tasbih, baca istighfar, itu semuanya ada pahalanya. Jadi jangan sampai waktu-waktu kita di menit ke menit itu jangan sampai kosong begitu. Jadi zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, apa aja lah zikir yang kita mauin. Jadi selama misalnya dimanapun menunggu ataupun apapun yang nggak ada aktivitas yang akan kita lakukan, itu juga menjadi inspirasi buat saya juga, bahwa saya juga harus memang mengisi waktu-waktu itu supaya nggak kosong dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai begitu ya. Jadi killing time-nya dengan sesuatu yang sangat bermanfaat gitu ya. Itu. Bicara soal masjid, tadi dengar ceritanya, ingat kembali bagaimana berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi pada masjid-masjid yang dilewati dengan adanya cabang-cabang Al-Irsyad yang sebegitu banyak, tentu banyak juga masjid-masjid di daerah manapun yang bisa disentuh ya. Kalau terkait dengan kebiasaan ayah yang lain di masjid, itu misalnya apa selain yang tadi? Jadi kalau beliau ke masjid itu ada yang bocor, ada misalnya tes air begitu, dia lagi cari airnya ada dari mana ini. Oh, sumber airnya mengalirnya dari mana dan tetesannya itu. Nanti sebabnya itu menyebabkan pertama karpet juga kan jadi bau ya, dan juga jadi kotor. Nanti setelah dia lihat, dia akan temui SOP-nya, dia langsung temuin dulu pengurus masjidnya atau merbotnya yang di situ. Dia akan wawancara di situ. Dia tanya kenapa sampai sekarang masih belum diperbaiki. Pastinya pengurus masjid biasanya alasannya memang keuangan kami belum memadai untuk bisa memperbaiki itu. Oh begitu. Ya sudah, kalau gitu ini katanya ini untuk tukangnya. Kalau bisa dia, karena ada banyak yang pekerja-pekerja itu, kadang dia ambil pekerjanya dia untuk membetulkan itu. Jadi kalaupun mungkin sedang sibuk, dia kasih orang masjidnya, ini ada tukang di sini. Oh iya ada Pak. Ini uang tukang, ini untuk beli yang keperluan materialnya, ini ada untuk dianya juga. Jadi seperti itu. Memang pesantren pun begitu. Kalau dia ke pesantren dia seperti itu juga sama. Kalau di pesantren ini sangat minim, malah sampai pernah 2 minggu di pesantren itu pekerja-pekerjanya dia langsung dia action di situ ngebetulin. Ada pesantren tahfiz Quran yang memang perlu perbaikan. Perbaikan jauh memang di daerahnya, daerah
Bogor tapi belasan Lewiliang jauh. Nah itu juga langsung dia action 2 minggu, pekerjanya itu beberapa orang untuk membereskan pondok tahfiz di situ. Pernah dengar tentang wakaf air? Coba dong diceritain, Oh, wakaf iya. air itu maksudnya seperti apa gitu? Iya, jadi Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang saya memang di situ juga menjadi pelayannya. Masjid ini mempunyai program. Salah satu programnya itu membuat wakaf air, mesin air, wakaf mesin air. Maksudnya dari air tanah melalui proses penjernihan air yang cukup komplikated ya, terus rumit lah ya, terus langsung keluar menjadi air yang langsung bisa diminum. Kebetulan di masjid kami ini ada ditaruh di tempat wudhu di depan, itu siapa saja boleh ambil, muslim, non-muslim boleh saja. Jadi andai kata ada masyarakat yang tahu lewat di depan Masjid Abu Bakar kemudian haus, silahkan singgah karena ada air yang siap diminum, airnya merupakan air proses penyernihan yang sedemikian rupa gitu. Iya, iya betul. Itu di wakaf air, dan kita juga di Masjid Abu Bakar ada showcase yang memang kita berikan air gratis. Di dalam sudah dingin juga. Oh, lain lagi yang ini lain ya, lagi. tapi sama membantu tenggorokan untuk nyaman ya. Betul. Ya. Dan itu juga dilakukan tidak hanya di masjid ini? Betul, itu wakaf air itu kita mungkin ada sudah berpuluh-puluh titik yang sudah kita pasang wakaf air itu. Umumnya kita berikan ke masjid-masjid yang lain atau sekolah yang memang sekolahnya besar jumlahnya. Anak-anaknya itu biasanya bawa tumbler, supaya nanti diisi itu pulangnya, atau mereka misalnya dari rumah kosong atau dari rumah isi, nanti tambahannya ambil di situ supaya mengurangi waste ya, mengurangi limbah lingkungan ya, apalagi plastik itu kan sangat mencemari lingkungan. Nah, untuk masjid-masjid yang lain itu juga supaya masjid itu banyak orang datang ke masjid sebetulnya. Karena kalau masjid itu harus memberikan kepada jamaah, bukan mencari dari jamaah saja, tapi harus lebih bisa memberikan kenyamanan yang akibatnya nanti para jamaah yang gantian akan menyamankan masjid ya. Betul. Ya. Jadi memang masjid memulai dulu, memulai itu. Makanya kita berikan juga ke masjid-masjid yang lain supaya mereka ada kepedulian yang lebih lagi terhadap masjid tersebut. Jadi kalau bagi keluarga, ayah luar biasa, bagi masyarakat jadi bisa jadi ayah bangsa juga tuh ya. Karena kepeduliannya yang sungguh sangat luar biasa. Kemudian dengan kesibukan Mbak Fahimah yang seperti sekarang ini, bahkan bukan sekarang doang ya, sejak zaman masih remaja, masih gadis, bahkan setelah menikah dan punya putra-putri, itu dukungan belahan jiwa seperti apa? Kan biasanya kadang-kadang kita perempuan tuh kan ada benturan-benturan di situ tuh. Iya, kebetulan suami sangat mendukung apapun yang bermanfaat untuk banyak orang, apalagi kebaikan-kebaikan yang setidaknya suami juga akan kena pahalanya begitu ya, dapat pahalanya juga ya, karena mereka memberikan izin kepada kita untuk berkiprah di masyarakat. Begitu. Jadi seperti masjid ini juga, program-program masjid itu selain wakaf air tadi Mbak Nuning, ada juga kita program iftar. Jadi memberikan buka puasa berupa nasi bok karena sekarang saatnya pandemi. Jadi kita memanggil masjid-masjid sekitar kita di lingkungan Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Cawang Otista ini, ada 5-6 masjid yang kita panggil untuk mereka mengambil nasi bok dari kita untuk mereka bagikan di masjidnya mereka, di jamaahnya mereka. Itu dengan harapan nantinya lingkungan sekitarnya peduli terhadap masjid tersebut dan nantinya akan mensupport dari lingkungan masjid tersebut untuk ke masjidnya. Memunculkan kesadaran untuk enggak cuman kalau dikasih orang doang gitu, kita juga bisa warga setempat gitu ya, keren banget. Iya. Jadi sosok ayah memang luar biasa. Jadi ikhwan akhwat, kalau Anda seorang ayah, coba perhatikan betul apa yang sudah dan apa yang belum kita lakukan untuk keluarga tercinta.
karena hasilnya luar biasa, juga kita sendiri yang akan merasakan kedamaiannya ya. Iya betul. Masalah sendal juga itu Mbak Nuning yang barangkali agak jarang ya. Coba deh, Sendal. sendal kenapa dengan sendal? Jadi ada sendal itu misalnya orang masuk ke masjid tuh, ke musola itu kan begini ya, Arah masuk arah ya. masuknya ya sendalnya. Nanti orang tua saya biasanya balikan begini. Oh, Supaya jadi kayak orang kurang kerjaan iya, gitu, datengin gitu. tempat sandal-sandal ditaruh, dibalikin Dibalikin semuanya. Masya Allah, semuanya. keren banget. Dikumpul-kumpulin sepasang-sepasang supaya orang nanti kalau keluar dari Tinggal pakai, terus tinggal jalan. pakai, betul. Sederhana sekali, tapi kok terfikirkan ya untuk membalikkan arah sandal itu. Pernah nanya nggak? Itu katanya kita mempermudah orang, insya Allah Allah nanti akan mempermudah urusan kita. Oh, seperti jargon yang awal tadi kita bahas ya. Iya. Bunyinya seperti apa tadi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang Sebaik-baik bermanfaat. manusia adalah yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang lain. Dan itu bukan hanya hamba Allah berupa orang ya, bahkan hewan-hewan pun juga bagian yang menjadi sentuhan ayahanda. Dan anak-anak pun juga. Seperti di komplek kami itu ada musola di dalam komplek. Itu memang biasanya anak-anak itu keinginan untuk ke dalam masjid kan kurang ya. Nah kebetulan ayah saya itu biasa kalau anak-anak yang masih 10 tahun, ya masih SD begitu, di bawah umur itu, mereka kalau ke masjid nanti pulang dari masjid orang tua saya kasih uang. Masya Allah, daya tarik itu ya. Iya. Awalnya memang mereka datang karena itu, tapi lama-lama cintanya muncul pada betul. masjid. Nanti orang-orang tuanya pulang, dia pulang nanti udah bawa jajanan, orang tuanya bilang, kamu uang dari mana? Kan saya nggak kasih uang. Iya katanya dari mana? Iya. Mbak Fahimah, ngomong-ngomong dalam perjalanan hidup seseorang itu kan nggak mungkin mulus semuanya. Pernah kesandung di mana, terus lari kemana, terus bagaimana? Mau dong? Iya, dalam perjalanan hidup itu pertama barangkali masalah usaha ya. Dulu kita usaha, setelah selesai kuliah kita masuk ke perusahaan, ternyata setelah itu nggak lama krismon. Krismon itu menyebabkan banyak aspek yang terimbas begitu ya, apalagi masalah ekonomi begitu. Tapi memang ya disitulah kita harus bersabar. Bersabar, kita bisa menyikapi bagaimana krismon ini supaya kita tahap demi tahap bisa move on begitu. Ya, jadi orang tua di situ memberikan support sama kita, nggak apa-apa, ayo lagi, nggak apa-apa, itu hanya bagian dari suatu usaha. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap semangat lagi untuk berusaha lagi. Mungkin bisa kita alternatif yang lain, ada kreatif kita untuk mencari usaha-usaha apa yang lain yang mungkin lebih menjanjikan begitu. Jadi be brave, ya kan ya, be sure gitu ya. Dan itu dari ayah. Iya. Pernah nggak tahu mesti kemana, cuman ke Allah doang? Itu pas kenapa gitu? Nggak pernah patah hati ya? Iyalah, kalau ke Allah itu memang nomor satu ya, itu ya nomor satu. Kita ada apa-apa memang kita mengadunya ke Allah. Setelah itu baru kita share ke, ya kebetulan orang tua saya masih ada, jadi kita berkomunikasi gimana baiknya gitu. Memang kalau Allah itu udah segala-galanya. Jadi apapun yang kita permasalahan, baik itu suka maupun duka, harus kita laporkan ya. Kayak orang tua saya bilang, kalau habis sholat jangan lantas jalan. Jangan salam terus cabut ya. Iya. Harus kita ini, hidup ini banyak kebutuhan kita. Kita banyak butuh sama Allah. Butuh minta habis sholat, duduk dulu. Duduk, nggak usah lama, 5 menit, 10 menit duduk sebentar. Tasbih. Berterima kasih sama Allah apa yang udah Allah berikan kepada kita. Lalu kita minta apa yang kita mau, Allah akan kasih. Malah kalau kita nggak minta katanya sombong kita. Kalau kita nggak minta sama Allah apa, udah aja lantas jalan, itu kan berarti kita nggak butuh sama Allah. Tapi kan kita butuh kenyamanan, butuh kebahagiaan begitu. Jadi semuanya laporkan sama Allah. Jadi sedesperate apapun yang terjadi,
ngadu dulu sama Allah. Iya, seperti Insya Allah itu. ada kedamaian, Ada jalan ketenangan keluarnya, gitu iya, ya. betul. Terkait dengan permasalahan kan kita di dalam perjalanan hidup Pasti ada, iya. gitu. Terus ngomong-ngomong dengan proses yang diterima dengan ayah bunda seperti yang Mbak Fahima miliki, bagaimana dengan anak-anak kemudian? Aplikasinya? Tidak semudah dulu Anda menerima atau bagaimana tantangannya nih? Iya, karena tantangan anak-anak ini kan sekarang udah berbeda lingkungan, berbeda dunianya ya dengan kita-kita. Kalau dulu mungkin dengan kita diberikan air, cipratin. Mungkin kalau saya dulu dikasih pistol air, itu kita langsung bangun. Kalau anak-anak barangkali sekarang metodenya beda sedikit, mungkin dicipratin aja terus kita jalan gitu loh. Jadi lebih soft kok mungkin ya. Kalau orang tua kan memang waktu kita dulu seperti itu. Kalau misalnya pulang malam atau bagaimana itu kan beda-beda ininya ya. Dulu kita begini, tapi sekarang anak kita kondisikan dengan situasi yang sekarang seperti itu. Dengan belahan jiwa kompak terus ngadepin anak-anak. Biasalah suka ada sedikit Ada sedikit ya. pasti, tapi akhirnya ketemu juga gitu iya, ya. Begitu. Ya, bukan hal yang mudah untuk hand in hand membangun keluarga sakinah mawadah warahmah, tapi dengan perjuangan, dengan keyakinan dan berserah kepada Allah, insya Allah ya, jalannya akan jalan lebih. Keluarnya. Kalau misalnya kita melihat betapa banyaknya anak-anak yang salah arah, sementara orang tuanya juga tampaknya sudah berusaha, itu gambaran yang akan Mbak Fahima berikan kepada kami yang misalnya, aduh bener deh anakku sekarang kok bla 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 gitu. Kan di dalam kegiatan berorganisasi ada konseling juga kan untuk orang yang mengalami kesulitan seperti itu. Itu kira-kira persentase kasus yang dialami oleh para bunda dan ayah terkait dengan buah hatinya sebanyak apa? Iya, memang tambah lama tambah banyak ya. Makanya kita ini concern di wanita. Wanita itu harus cerdas. Wanita itu harus tahu lingkungan, harus tahu dia ini sekarang permasalahan apa yang ada. Jadi memang disitulah kita pembekalan, maka suka ada seminar-seminar ya, parenting ataupun ibu-ibu muda. Itu kita memang di pendidikan kita, di Departemen Pendidikan itu sangat-sangat sering kita laksanakan. Karena memang untuk supaya mereka bagaimana bisa eksis di lingkungannya, juga bagaimana mereka bisa tarbiyah ke anak-anaknya nantinya begitu. Jadi memang agama nomor satu ya, karena agama ini yang membawa arah mereka kemana mereka akan berjalan begitu. Kalau misalnya kurang di agama, mungkin dia bisa menghadiri orang tuanya ini diedukasi. Kalau sekarang orang tua nggak punya bekal agama, bagaimana mereka akan menumbuhkan itu kepada anaknya? Ya, makanya orang tua itu bukannya selesai dia setelah punya anak dengan kesibukannya, tapi ada waktu untuk pembekalan diri. Sebabnya itu kalau mereka nggak mencari, nggak akan dapat. Ya, untuk supaya rumah tangganya itu, supaya dia bisa mendidik anak-anaknya sesuai dengan apa yang kondisinya sekarang begitu. Jadi mesti update terus. Orang tua sekarang tuh nggak bisa, sudahlah hanya ini aja, udah ini nggak bisa. Dari catatan mengelola beberapa teman-teman yang menjadi ibu wanita ini, itu kira-kira peran ayah terhadap fungsi ibu terhadap anaknya itu Mbak Fahima juga temukan hal-hal yang gimana gitu misalnya? Iya, terutama saya ini kan yang aktif di Rutan Wanita ya. Di Rutan Wanita itu saya mendapatkan 1001 permasalahan tentang wanita. Ada misalnya yang dia sama anak misalnya, ada KDRT sama anaknya juga. Ada juga dia yang ditipu, ada juga yang narkoba. Kebanyakan dari di Rutan Wanita itu kebanyakan mereka narkoba. Narkoba mereka itu menjadi bukan menjual saja, bisa macam-macam, bisa menjual, bisa jadi kurirnya, bisa juga misalnya mereka menjadi seperti
dibuat umpan begitu. Atau mereka kerja di perusahaan mereka nggak tahu itu ekspedisinya itu tentang narkoba gitu. Jadi macam-macam ya. Jadi ada juga yang kerja di falas ya, tukar menukar uang asing, nggak taunya itu bandar narkoba sering nuker jadi uang di situ. Tersembunyi ya, terselubung. Jadi, ya. Makanya saya bilang memang wanita harus cerdas itu, dia harus tahu dia kerja di mana begitu ya. Terus juga bagaimana mengatasi lingkungan yang iming-iming materi seperti itu. Jadi iya, saya soalnya juga pernah punya cerita tuh Mbak Fahima, lagi berhenti di tempat shelteran. Ada ibu-ibu, saya iseng nanya gitu kan, ibu nungguin siapa? Ini cuma disuruh nganterin ini, masa saya dikasih 500.000 nungguin orang datang? Masya Allah. Narkoba yang seperti ini memang kita tidak bisa nafikan ya. Jadi memang ibu-ibu harus disentuh terus, diberi pembekalan untuk sadar agar tidak terjerumus atau terjerembab gitu ya terhadap hal-hal yang seperti itu. Betul. Memang seperti di rutan itu juga Mbak Nuning, kita membuat tarawih di situ. Kita membuat juga misalnya tarawih kalau nggak pandemi begini setiap hari itu alhamdulillahnya pihak rutan itu mengeluarkan mereka sekitar 500 orang itu sholat tarawih. Jadi alhamdulillah ya, karena pandemi ini kita 1 tahun kemarin yang lalu tidak, tapi sebelumnya itu penuh gitu, alhamdulillah. Keinginan mereka untuk untuk barangkali merubah ya, untuk hijrah kali. Alhamdulillahnya Allah kasih hidayah sama mereka dan mereka mau begitu. Jadi gagasan bersama Ibu Siti Fadilah untuk membangun masjid itu berkah banget ya. Iya, alhamdulillah. Bayangkan 500 penghuni narapidana kita di sana, sahabat-sahabat wanita kita yang memang dalam kondisi terpaksa harus di sana karena sesuatu sebab dan lain hal. Betul. Terus bisa merapat kepada Allah gitu. Alhamdulillah. Ya, belajar Quran mereka juga, dan ya memang support juga dari pihak rutan, alhamdulillah juga ada kerjasama kita. Jadi sehingga kalau nggak ada kerjasama kan mereka diam aja di dalam sel, mereka nggak keluar. Concern Mbak Fahima terhadap wanita ini luar biasa. Ada nggak peran ibu terhadap concern ini? Oh iya, ibu saya juga sangat berperan sekali dalam kehidupan saya. Beliau juga orang yang memang sangat aktif untuk belajar begitu. Jadi untuk belajar masalah kewanitaan begitu, misalnya masak, masalah bikin kue sampai menjahit, semuanya bisa sendiri. Jadi saya lihat ibu saya sampai akhir hayat umur 82 tahun masih baca-baca Quran tanpa kacamata. Tanpa kacamata, subhanallah. Iya, hari-harinya juga dia kalau itu dia baca-baca, senang baca-baca buku agama gitu. Jadi ya alhamdulillah kedua orang tua sangat concern di ukhrawi begitu ya. Jadi kita juga ya sangat-sangat kehilangan juga memang, tapi memang waktu. Ada saatnya yang tidak bisa apa-apain, dimajuin nggak bisa, dimundurin nggak bisa, ketika Allah berkehendak ya. Insya Allah ayah dan bunda mendapatkan tempat yang sangat-sangat istimewa. Amin. Mbak Fahima, terkait dengan kepedulian Anda pada pendidikan, sejauh ini di samping seperti apa yang tadi sudah Anda sampaikan, ada sesuatu lagi yang bikin orang akan berdecak gitu kira-kira? Iya. Saya selain aktif di Pengurus Besar Wanita Al-Irsyad, saya juga aktif di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Saya ada beberapa yayasan juga yang saya aktif di dalamnya. Di antaranya juga ada yayasan yang Al-Askar itu membawahi tahfiz dan juga sekolah pendidikan. Itu juga kedua orang tua saya itu ada juga wakaf, tapi wakaf pendidikan dari RA Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah sampai SMP Islam. Nah ini di daerah yang sangat-sangat kumuh.
di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Itu daerah Penjaringan itu daerah yang langganan lah kebakarannya. Iya. Gitu, dan memang sangat minim. Dan masyarakat sekitarnya juga memang banyaknya dari kuli-kuli ya, kuli angkut air, juga walhasil memang dari masyarakat sangat-sangat minim. Nah, disitulah orang tua saya mendirikan itu udah 25 tahun yang lalu, Mbak. 25 Mendirikan, tahun ya. yang lalu. Itu muridnya ada kurang lebih 1.000 orang. Dan di situ memang hampir gratis lah. Karena orang tua saya kepingin semua anak itu, anak bangsa kita dapat pendidikan. Ada atau nggak ada biaya? Ada atau tidak ada biaya. Nah, disitulah fungsi kita di situ di masyarakat, sehingga masyarakat tercerdaskan kan. Kalau misalnya mereka dulu kan masih mahal ya sekolah-sekolah, kalau sekarang udah banyak apa. Kalau 25 tahun yang lalu itu sangat mahal, Mbak, di situ. Jadi didirikan itu sekolah untuk mereka yang memang tidak mampu begitu. Jadi memang masih murah sekali dan terjangkau begitu sama masyarakat sekitar situ. Ya. Jadi selain kita masa pendidikan dan agama juga, kebetulan sebelahnya juga ada masjid, sebelah sekolah itu sebelahnya masjid, juga ada wakaf sebagian dari orang tua juga. Jadi anak-anak meskipun mereka dari kalangan di bawah gitu, tapi pendidikan agamanya alhamdulillah bisa melalui sekolah kita itu. Sekolahnya namanya Nurul Islam di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. 25 tahun yang lalu sudah berapa banyak yang diluluskan tuh ya, dan mudah-mudahan ke depan masih tetap banyak lagi. Jadi untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di daerah Penjaringan, ada kesempatan untuk tetap membuat anak-anak melangkah maju ke depan melalui sekolah yang sudah Nurul Islam. Mbak Fahima, kalau ada sesuatu yang boleh ngiri, kan katanya ngiri nggak boleh ya. Tapi kalau untuk perjalanan kisah hari ini kayaknya ngiri banget deh. Bisa seperti itu. Ada satu lagi nih, Mbak. Apa tuh? Ada sekolah pendidikan juga yang saya juga ada di dalamnya. Namanya saya di bawah Yayasan Dakwah Ummahatul Muslimat. Iya. Itu didirikan oleh Ibu Aliyah Munabari, Allah yarham. Itu sudah lama juga di daerah kampung kristenisasi. Kristenisasi. Iya, jadi di Kampung Sawah. Kampung Sawah itu kurang lebih mungkin udah 15 tahun yang lalu. Nah, di situ memang banyak ya gereja-gereja di lingkungan situ, dan banyak ditulis di gereja itu selalu menulis sekolah gratis iming-imingnya. Jadi banyak orang-orang yang pada masuk ke situ hanya ingin mendapat pendidikan. Setelah itu 1-2 bulan katanya ini sekolah dibiayai oleh dana dari gereja. Jadi yang sekolah di sini diwajibkan untuk dibaptis dulu. Setelah itu boleh sekolah. Nah, itulah di situ Ibu Aliyah, Allah yarham itu beliau mendirikan, dan saya meneruskan. Sekarang saya sebagai ketuanya di yayasan tersebut. Jadi sekolahnya itu dari tingkat TK terus SMP, TK, SD, SMP sampai SMK. Ini semua gratis 100%. Masya Allah. Tidak ada sama sekali sampai seragam, sampai kadang sepatunya juga, semua gratis. Tapi memang kita karena dananya didapatkan dari dana zakat, jadi kita mengharuskan mereka itu yang masuk itu duafa. Duafanya pun kita survei satu persatu ke rumah-rumah. Jadi tidak hanya laporan aja nih duafa, tapi tidak. Jadi kita sidak. Ya, jadi seperti itu. Subhanallah. Mbak Fahima, kayaknya kita dibatasi waktu. Adakah sesuatu yang perlu disampaikan untuk ikhwan akhwat yang berada bersama-sama kita hari ini, agar ada sesuatu yang bisa jadi yes gitu? Iya, ikhwan akhwat radio atau TV Silaturahim, saya mempunyai moto
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin itu barangkali kesimpulan dari apa yang sudah saya sedikit ceritakan. Mungkin dapat menginspirasi buat yang lainnya. Barangkali yang lainnya sudah berbuat lebih banyak lagi. Tapi ini barangkali ada yang sedikit-sedikit mungkin bisa menjadi inspirasi buat para pemirsa semua. Subhanallah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita simak di sahur bersama tokoh kali ini benar-benar membuka sekat pemahaman baru terkait dengan bahwa memang tidak pernah salah kalau kita bermanfaat untuk orang lain, itulah sebaik-baiknya kita hadir di dunia ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam buat keluarga, mudah-mudahan ayah bunda nyaman di sana. Amin, dan amin, semua amin. yang ditinggalkan penuh dengan semangat untuk melangkah lebih jauh lagi Ya, membela banyak hal terkait dengan agama dan masyarakat kita. terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan ikhwan akhwat, mudah-mudahan Ramadan ini akan membuat kita meraih ridho dan ampunannya. Mudah-mudahan sisa waktu yang ada selama bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.